kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas? Adakah kira-kira yang merasa atau yang tahu? Adakah yang tahu apa itu keyakinan kelas? Peraturan, kata Detia. Yuk, apa? Pendapat, ya Rusko. Keyakinan. Apa lagi? Kesepakatan. Adakah lagi yang tahu? Kewajiban. Nah, apa itu keyakinan kelas? Untuk kamu lebih mengetahui apa itu keyakinan, kita lihat yang berikut ini ya. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Agar selamat sampai tujuan. Agar kalau jatuh tidak terluka parah. Menaati peraturan agar tidak terbentur kepala. Supaya tidak ditilang. Tilang siapa? Polisi. Nah, yang pertama kan katanya, mengapa kita memiliki peraturan? Ada peraturannya kan? Ada peraturan. Sama dengan sekolah kita ada peraturannya kan? Ada. Tapi mengapa? Nah, mengapa kita memiliki peraturan itu? Untuk apa? Keyakinan apa yang ingin kita tuju? Ketika kita mengendarai kendaraan memakai helm, keyakinan yang ingin kita tuju apa tadi? Selamat. Ya, keselamatan. Bukan karena kalau peraturannya kalau tidak memakai helm nanti kena tilang oleh polisi. Ya. Tapi dari peraturan itu sebenarnya apakah hanya karena tidak ingin ditilang polisi? Kita harus memikirkan bahwa apabila kita memakai helm, tujuannya yang kita yakini adalah keselamatan. Keselamatan itu adalah yang kita yakini di dalam hati bahwa ketika ingin mengendarai kendaraan roda 2, kita harus menggunakan helm untuk keselamatan, keselamatan diri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya tidak terkena virus. Tidak itu sakit. Apa dia? Agar sehat. Ada lagi. Nah, berarti kalian paham sudah. Memang aturannya ada. Wajib memakai masker. Ada aturan kan? Ada aturannya. Bahwa kita wajib memakai masker, kita harus cuci tangan. Itu ada aturannya. Tapi aturan itu untuk apa? Apa yang harus kita yakini dari aturan itu? Aturannya, keyakinannya adalah bahwa untuk kesehatan. Yang pertama, kenapa kita memakai helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya tadi tujuannya adalah untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Tujuannya yang kita yakini adalah untuk menjaga kesehatan. Nilainya, nilai dari peraturan, nilai ketika kita melaksanakannya apa? Nilai kebajikan. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Adakah selain dari ini? Ada. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, saya beragama Islam, ngaji, puasa, nah itu beriman dan bertakwa. Berakhlak mulia. Apa arti berakhlak mulia? Sopan, santun, saling menghormati, saling menghargai, berkelakuan yang baik, karakternya, sifatnya, perilakunya menunjukkan akhlak yang mulia. Berempati,
kerjasama, percaya diri, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada peraturan. Ini peraturan. Nah, nilai kebajikan yang dimiliki apa? Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Maksudnya di mana ya di sini? Kembalikan barang ke tempatnya. Gotong royong. Ya, berakhlak mulia. Ayo baca lagi. Kerjasama. Kembalikan barang ke tempatnya. Kamu tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, benar. Dilarang mengganggu orang lain. Rasa hormat. Toleransi. Menghargai. Ya, benar. Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang ingin dituju kesehatan. Ya, sama benar juga kalau menunjuk karena kita bertanya pada diri kita sendiri untuk tidak membuat diri kita rusak, ya kan? Nah, dilarang merokok. Kesehatan, benar. Gunakan masker. Berarti kalian sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju, ya? Nah, sedangkan keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai-nilai kebajikan tadi? Contohnya apa nilai kebajikan tadi? Satu, tanggung jawab, mandiri, empati, toleransi. Ya, banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari tadi, yang diyakini bersama di dalam kelas. Harus kita sepakati bersama. Harus kita yakini dulu bersama dari dalam diri kita. Itu nilainya itu berasal dari diri kita. Kita ingin apa nih? Bagaimana caranya kita ingin membuat kelas kita ini nyaman dalam belajar setiap hari? Keyakinan kelas apa? Keyakinan apa? Nilai-nilai apa yang ingin kita tuju yang membuat kita nyaman berada di kelas dan tanpa paksaan. Keyakinan kelas tidak ada paksaannya. Makanya kita harus melakukan secara bersama-sama, harus menyepakatinya bersama. Apa yang kita sepakati? Keyakinannya. Apa yang membuat kita nyaman? Apa yang membuat kita nanti ketika belajar kita merasa nyaman? Keyakinan apa yang ingin kita buat? Nah, contoh, saya ingin keyakinan kelas kita itu, di kelas kita itu saling menghargai. Paham sampai sini? Saling menghargai. Berarti nanti kita buat aja nanti kalimatnya saling menghargai apa? Nah, itu keyakinan kelas yang ingin kita ada di kelas ini. Nah, ibu punya kertas. Kamu tuliskan 3 keyakinan kelas yang ingin kamu lakukan di kelas ini. Yang ingin kamu merasa di kelas ini saya akan nyaman berada di kelas ini ketika keyakinan ini ada. Ketika keyakinan ini ada. Nah,
tugas akan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Percaya diri, menghargai kalimatnya, saling aman, menghargai guru dan sesama. Apa keyakinan kelas kita? Ada berapa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ibu minta seseorang membacakan dan teman-temannya mengikuti. Ayo, ketika Effendi membacakan, kalian mengikuti. Ini adalah keyakinan yang sudah kalian sepakati. Artinya, sehari-hari, setiap hari, inilah yang kita yakini. Mudah-mudahan kita tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Effendi bacakan satu-satu, nanti temannya mengikuti. Satu. Kami bertanggung jawab melaksanakan tugas. Ya. Kami akan percaya diri mengungkapkan pendapat. Kami akan percaya diri mengungkapkan pendapat. Effendi sudah memimpin keyakinan kelas. Nah, anak-anak, ibu harapkan keyakinan kelas ini akan bisa kita jalankan, akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Ibu harapkan kita meyakini, kamu meyakini di dalam hati bahwa inilah keyakinan yang ingin kami laksanakan setiap hari di dalam kelas, yang akan membuat kita merasa aman, yang akan membuat kita merasa nyaman, sehingga pembelajaran akan berjalan lancar, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Apakah kamu sudah yakin dengan keyakinan kelas yang kita buat? Yakin. Oke, kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Seberapa gregetnya loh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kabual, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN Kabual, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SDN Kabual. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah serta Ketua Komite, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar. Tidak lupa saya berterima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Sekolah SDN Kabual yang telah memberikan izin serta dukungan support-nya kepada saya selama kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan sekalian yang selama ini sudah membantu, sudah mensupport, sudah mendukung apa saja kegiatan yang sudah
saya lakukan pada pendidikan kegiatan calon guru penggerak ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan disiplinasi kita pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti yang tertulis di slide yang sudah ditampilkan di sini, hari ini kegiatan yang akan saya lakukan adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang mana ini adalah tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 yang sedang saya ikuti. Pada kegiatan hari ini, perkenankan saya untuk memaparkan, untuk sekedar mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini. Di sini saya bukan untuk menggurui, tapi tujuan dari diseminasi ini adalah berbagi konsep budaya positif yang sudah kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak, dan kemudian berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik tugasnya, tujuan kita mendidik adalah menuntun anak-anak kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di mana pada akhirnya tema pendidikan kita sekarang ini adalah merdeka belajar. Merdeka belajar dalam artian kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan berarti kemerdekaan tanpa tanggung jawab. Karena kemerdekaan tanpa tanggung jawab akan menyebabkan kekacauan. Untuk menciptakan, untuk menuntun, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kita berusaha menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghargai dan bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini sebenarnya sering kita lakukan di sekolahan, sudah sering kita laksanakan. Contohnya ketika masuk kelas, sebelum masuk kelas, anak-anak kita minta untuk berbaris di muka kelas. Kemudian membaca Asmaul Husna, membaca doa sebelum memulai pelajaran, sholat duha berjamaah, membaca surah-surah pendek, kemudian sholat zuhur berjamaah. Kemudian ketika ada kegiatan keagamaan kita juga melaksanakannya. Itu salah satu contoh dari budaya positif yang sudah kita laksanakan. Tapi kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana sih budaya positif yang bisa kita kembangkan lagi supaya tujuan pendidikan kita menjadi lebih terarah, supaya tujuan pendidikan kita bisa tercapai. Karakter yang kita harapkan ada pada anak didik kita adalah karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada pada anak-anak didik kita, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah karakter-karakter positif yang ingin kita ada, yang ingin kita kembangkan, tumbuh pada anak didik kita. Bagaimana caranya agar budaya positif di sekolah kita bisa berlangsung? Bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita ini bisa kita kembangkan? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa sih budaya positif itu, dan kemudian kita merefleksi diri dulu. Bagaimana sebelum kita melaksanakannya, kita merefleksi diri kita dulu sebelum kita mengimplementasikannya. Bapak Ibu, konsep utama budaya positif yang akan saya sampaikan pada kegiatan diseminasi ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma? Paradigma kalau kita bahasakan dalam bahasa kita itu adalah cara pandang kita. Apa sih yang harus kita rubah tentang cara pandang kita? Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan kepalan tangan, sejenis permainan lah. Di meja Bapak Ibu sudah saya sediakan kertas. Ini berkelompok. Satu kelompok 2 orang. Ada satu kelompok 2 orang. Satu orang berperan sebagai A, satu orang berperan sebagai B. Si A menuliskan di kertas apa yang paling berharga di dalam hidupnya. Apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu di dalam kehidupan Ibu saat ini? Bisa itu uang, bisa itu emas, bisa juga berwujud orang, anakkah, suamikah, emaskah, rumahkah, apapun yang menurut Bapak Ibu berharga, tuliskanlah di kertas itu. Kemudian setelah Bapak Ibu menulis, jangan sampai teman Ibu yang di sebelah, jangan sampai Bapak dan Ibu yang di sebelah yang berperan sebagai B melihat atau mengetahui apa yang Bapak Ibu tulis. Kemudian setelah Bapak Ibu menulis di dalam kertas apa yang paling berharga, Bapak Ibu lipat atau gulung ataupun diremas, dikepalkan di genggaman tangan Bapak Ibu. Kemudian nanti si B berperan untuk merebut apa yang berharga yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Terserah merebutnya, boleh dengan merayu, boleh dengan menghardik, boleh dengan mengancam, boleh apa saja, silahkan, sampai dapat atau tak dapat, tergantung si A. Nah, sekarang mari Bapak Ibu, kita bentuk kelompoknya. Di sini ada Ibu Sari, Ibu Mia. Silahkan tentukan siapa yang mau berperan sebagai A, siapa yang mau berperan sebagai B. Ibu Nita, Ibu Halimah, silahkan tentukan siapa yang mau berperan sebagai A dan B. Bapak, kepala sekolah dan ketua komite, ini sama-sama kuat nih. Silahkan berperan sebagai A dan B. Pak Fikri dan Bapak Anim, silahkan tentukan siapa yang berperan sebagai A dan B. Yang berperan sebagai A, silahkan tuliskan apa yang paling berharga menurut Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti Ibu Pija. Ibu Pija bisa dengan saya. Ibu Pija bersama dengan saya. Oke Bapak Ibu, silahkan ditulis apa yang paling berharga menurut Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu, sudah dituliskan? Sudah. Nah, sekarang saya beri waktu 5 menit untuk si B yang berperan sebagai B untuk merebut, mengambil, mendapatkan harta paling berharga dari si A. Terserah Bapak Ibu mau merayu, mau memaksa, terserah, yang penting Bapak Ibu berusaha untuk mendapatkan di kepalan tangan si A. Oke Bapak Ibu, saya mulai. 1, 2, 3. Ayo kita. Terjadi kepada Bapak Ibu. Adakah yang berhasil membuka tangan temannya? Adakah yang berhasil? Ada. Siapa yang tadi berhasil? Kenapa Bu Mia? Kenapa Ibu Sari sampai berhasil merebut dari tangan Ibu Mia?
yang berharga dari saya. Wah, Makanya saya harus mempertahankan walaupun ditipu, walaupun diduitiki, walau bagaimanapun saya harus mempertahankan sesuatu yang berharga menurut saya. Dan nyawa menurut saya sangat berharga buat saya. wah, merinding mendengarnya ya. Nyawa taruhannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang terjadi dari kegiatan tadi, ketika kita dipaksa, ketika kita dirayu, sebenarnya walaupun kita digelitik mati-matian ya, walaupun kita mati-matian itu hanya karena terpaksa, tapi di dalam diri Ibu tadi yang sudah berhasil dirampas harta berharganya, dalam hati apakah memang ingin menyerahkan? Tidak ya, memang sebenarnya dia ingin menyerahkan, tapi hanya karena digelitik, tak tahan, dipaksa. Yang tidak mau berarti dia mampu mempertahankan nih apa harta berharganya. Terima kasih Bapak Ibu atas kegiatan ini. Nah, inilah maksudnya perubahan paradigma belajar yang ingin kita sampaikan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory. Choice theory artinya adalah pilihan, teori pilihan. Kita mampu untuk memilih. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ternyata selama ini kita berilusi. Apa saja ilusi yang selama ini kita, paradigma yang pandangan cara pandang kita yang ternyata itu adalah sebuah ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengira selama ini ketika kita membuat orang, ketika kita mengkritik orang, ketika kita membuat orang merasa bersalah, kita memikir bahwa kira-kira kita merasa bahwa karakter orang itu akan lebih kuat kalau kita mengkritiknya. Kalau kita menyalahkannya, karakternya akan menjadi lebih kuat. Itu ilusi sebenarnya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa saya sudah dewasa, saya boleh nih, saya bisa nih, saya punya hak untuk memaksa orang lain. Tapi ternyata dari kegiatan kita tadi, apakah pemaksaan kita sebenarnya berhasil? Sebenarnya tidak. Itu hanyalah ilusi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari cara pandang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Selama ini kita adalah stimulus respon. Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah pandangan Anda, ubahlah paradigma Anda, ubahlah cara pandang Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan yang sebenarnya ada. Kenyataan yang sebenarnya itu yang bagaimana? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita harus sama nih dengan pemikiran saya. Saya berpikir seperti ini. Kamu juga harus berpikir sama seperti saya. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, bukan hanya kita yang harus berpikir, bukan kita memaksakan orang untuk berpikiran sama dengan kita, tapi kita harus memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap kita melihat orang berperilaku buruk itu salah. Ketika ada orang berperilaku buruk itu salah. Tapi kenyataannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku manusia dari kecil sampai kita dewasa sampai tua, apapun yang kita lakukan sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita merasa kita mampu mengontrol orang lain, tapi sebenarnya kalau dia tidak
sendiri. Tapi selama ini kita menganggap kita mampu mengontrol orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan anak sekalipun sebenarnya kita tidak bisa mengontrol dirinya. Yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita merasa kalau kita tidak mampu membujuk nih, kalau kita tidak mampu ngerayu, setelah tidak mampu ngerayu, dirayu, kemudian dibujuk, diiming-imingi barang. Ternyata ketika kita membujuk, ketika kita mengiming-imingi sesuatu, orang itu tetap bersikukuh pada pendapatnya atau pada hal yang ia ingin lakukan. Kita merasa itu ternyata gagal, maka kita langsung melakukan pemaksaan. Ketika seseorang tidak mau mengikuti apa pendapat kita, ketika kita sudah memberi bujukan, ketika kita sudah mengiming-iming sesuatu, orang tersebut tetap bersikukuh, kita menganggap bahwa itu adalah bujukan gagal. Sehingga kita akhirnya melakukan pemaksaan. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu kolaborasi dan konsensus? Kolaborasi itu adalah kerjasama membuat hal, sesuatu, kerjasama membuat karya, dan konsensus adalah kesepakatan. Kita perlu bekerja sama dulu, kemudian kita menyepakati, maka akan terciptalah pilihan-pilihan baru selain daripada pemaksaan. Kemudian model berpikir menang kalah. Selama ini kalau dia kalah berarti saya menang. Kalau saya menang berarti dia harus kalah. Harus ada menang dan kalah. Tapi dalam teori kontrol menang. Artinya ketika saya menang, teman saya juga harus menang. Win-win solution. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada penyampaian selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin yang kita anggap selama ini adalah sesuatu yang kita lakukan kepada seseorang atau suatu organisasi nih, membuat sesuatu juga untuk capaiannya apa? Untuk membuat orang itu patuh. Kita memikirnya disiplin adalah seperti itu. Melakukan sesuatu untuk membuat orang lain patuh. Itu menurut kita tentang disiplin. Kecenderungan umum yang terjadi selama ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketika mendengar kata disiplin, hal yang ada di benak kita adalah tidak nyaman, suatu seperti pemaksaan. Itu yang selama ini kita rasakan. Tapi sebenarnya apa itu disiplin positif? Apa itu disiplin yang sebenarnya? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Disiplin itu adalah kemampuan kita sendiri memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kalau kita merasa itu nilai itu memang bagus, memang baik untuk saya, ini memang saya yakini. Kalau kita mampu memerintah diri kita, mengontrol diri kita, yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain, itu arti sebenarnya dari disiplin. Kita mampu memerintah diri kita mampu mengontrol diri kita untuk melakukan atau memilih tindakan sesuai dengan yang kita yakini, dan itu tanpa paksaan. Itu makna kata disiplin yang sebenarnya. Nilai-nilai yang kita hargai itu apa? Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif yang ada pada manusia, yang memang ada pada diri kita. Sifat-sifat positif itulah yang ingin sebenarnya kita tuju selama ini. Nah, ketika kita meyakini itu, maka kita akan mampu memerintah diri kita akan
mengontrol diri kita untuk memilih tindakan mana yang akan kita lakukan. Nilai-nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa contohnya nilai-nilai kebajikan? Menghargai, kemudian menyayangi, menghormati, empati, toleransi. Apalagi Bapak Ibu, ada yang tahu nilai-nilai positif yang ada pada diri kita yang sebenarnya ingin kita tuju itu sebenarnya banyak sekali. Kesehatan, keselamatan. Nah, semua itu adalah nilai-nilai positif yang ingin kita, sifat-sifat positif yang ingin kita capai pada setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada anak-anak kita? Yang ingin nilai kebajikan itu ada pada anak-anak kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi juga, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah Bapak Ibu, perilaku kita sebagai manusia itu ada motivasinya. Ada dua motivasinya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah dorongan dari luar yang membuat kita memilih tindakan. Dorongan dari luar yang membuat kita memilih suatu tindakan. Apa saja dorongan dari luar dari motivasi apa saja dorongan dari luar yang membuat kita melakukan tindakan? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal masih. Apa kalimat yang ada di hati dan pikiran kita? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah itu motivasi eksternal. Kita takut mendapatkan ketidaknyamanan, kita takut mendapatkan hukuman. Makanya kita melaksanakan atau melakukan tindakan yang diminta orang lain. Karena ketidaknyamanan, itu masuk motivasi eksternal. Yang kedua, kenapa masih motivasi eksternal? Yang kedua, yang termasuk dalam motivasi eksternal yang menyebabkannya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan nilai. Apa yang ada di hati dan pikiran kita ketika kita memiliki motivasi eksternal? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita mengharap imbalan. Kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Nah, itu masih masuk dalam motivasi eksternal. Yang pertama, karena tadi kita, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau reward. Maka itu termasuk motivasi eksternal. Kalau kita masih melakukan tindakan terhadap apa yang kita lakukan hanya karena ketidaknyamanan atau hukuman, atau karena kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, maka itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif yang sebenarnya. Apa yang ada? Kenapa motivasi internalnya? Apa itu motivasi internal? Motivasi internal adalah dorongan dari dalam diri kita sendiri karena kita meyakini nilai-nilainya untuk menghargai diri sendiri. Kita melakukan tindakan, kita melakukan perilaku, kita melaksanakan peraturan memang karena dari dalam diri kita meyakininya. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ketika kita memiliki motivasi internal? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Dalam hati kita, dalam pikiran kita, saya akan menjadi seperti apa kalau saya melakukannya? Ketika kita yakin bahwa apabila kita melakukan tindakan itu berpengaruh baik untuk diri kita, untuk menghargai diri kita dan kita meyakininya, maka itu adalah motivasi internal. Nah Bapak Ibu, kita sebagai manusia tadi memiliki motivasi. Ada dua motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal.
Ada dorongan dari luar yang menyebabkan kita melakukan tindakan, ada juga dorongan dari dalam yang membuat kita melakukan tindakan tertentu. Yang mana tujuan kita sebenarnya adalah motivasi internal. Nah, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan memiliki tujuan. Mau itu berbicara lemah lembut, mau itu berbicara kasar, mau melakukan kebaikan ataupun melakukan kesalahan, sebenarnya semuanya ada tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik dari kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Berapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik, terlihat. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, memiliki rumah, memperoleh makanan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima oleh orang lain atau oleh kelompok. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kejiwaan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita ingin diterima, kita ingin disayangi, kita ingin menjadi bagian dari suatu kelompok yang kita ingin ada di kelompok ini. Aku ingin diterima, aku ingin disayangi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti dengan teman. Kita ingin disayangi, kita ingin diterima oleh teman. Keluarga, kita juga ingin diterima, ingin disayangi oleh keluarga. Pasangan hidup, kita ingin disayangi oleh suami atau istri kita. Kita ingin diterima, kita ingin disayangi. Teman kerja, kita ingin teman kerja kita ingin menyayangi kita ingin mereka menerima kita. Binatang peliharaan, bahkan sampai binatang peliharaan pun kita ingin diterima dari kelompok di mana kita tergabung. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti memiliki rasa, memiliki kebutuhan ini. Yang pertama tadi, bertahan hidup, paling utama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kebutuhan pada manusia. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita ingin diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain. Kita ingin orang lain menganggap kita berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini penguasaan. Kita ingin berpengaruh, kita ingin diakui, kita ingin terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita. Itu memang ada pada diri kita. Kebutuhan dasar yang ada pada manusia, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini ada pada kita juga.
Karena kita sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan kebebasan, menentukan pilihan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kita ingin bebas. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selama ini kita menganggap yang perlu kesenangan itu hanya anak kecil. Anak-anak suka bermain. Kita pikir itu sebenarnya kesenangan bukan hanya bermain, tapi kesenangan dalam arti kejiwaan, psikologis, bukan fisiologis ya. Psikologis, kejiwaan. Kita orang dewasa, jangankan bukan saja anak-anak, remaja, kita orang dewasa, orang tua sekalipun memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Kita ingin memiliki kesenangan. Nah, Bapak Ibu, semua orang senantiasa untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kita memiliki kebutuhan tadi nih 5. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Tapi setiap orang, kita sebagai manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Tapi ketika kebutuhan dasar itu tidak bisa kita capai, terkadang kita melakukan hal-hal yang negatif, melanggar peraturan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Bagaimana? Dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Dia ingin berkuasa, dia ingin diakui. Makanya ketika teman-temannya bermain, ketika dia dalam permainan, dia ingin mengatur. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang kepada murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti sehingga ia merasa diakui. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, motivasi eksternal, motivasi internal, inilah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi, program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diane Boston dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan? Ingat, memerdekakannya tadi dalam tanda kutip, memerdekakan yang bertanggung jawab dan memandirikan murid. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi kontrol tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di sekolah 20 menit. Kamu jadi anak? Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.20 pas istirahat, kamu harus Posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alamat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini tadi posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, menyakiti, membentak. Hukuman bisa berupa verbal, ucapan, ataupun fisik. Dampak posisi penghukum untuk murid adalah murid menjadi pemberontak, pendendam, tidak menyukai guru atau tidak menyukai pelajaran. Bluetooth device is ready to pair. Murid tidak menyukai guru ataupun tidak, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru dan juga tidak menyukai pelajaran, menyalahkan orang lain, kemungkinan melakukan kesalahan akan berulang kali, perilaku murid menjadi agresif, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru bukan termasuk dunia berkualitas bagi dirinya. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru berbicara dengan nada tenang, melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid.
Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat rasa bersalah untuk murid membuat murid merasa bersalah, rendah diri, menjauh dari lingkungan, merasa gagal, dan ia merasa tidak berharga. Alasan melanggar akan disembunyikannya, ia akan menyangkal dan ia akan berbohong. Posisi kontrol teman biasanya berbicara dengan nada suara yang ramah, akrab, cenderung bersenda gurau, menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun posisi ini masih pada tergolong motivasi eksternal. Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman apabila kita melaksanakan posisi kontrol ini masih pada motivasi eksternal. Si murid masih takut akan ketidaknyamanan atau hukuman dan juga si murid mengharapkan imbalan. Dampak posisi teman untuk murid akan bergantung pada satu orang, tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu. Murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Posisi teman ini terkadang murid hanya suka pada satu guru, yaitu guru yang dia merasa adalah teman baginya. Sedangkan guru-guru yang lain dia tidak terlalu menurut karena hanya guru ini yang ada di dalam dunia berkualitasnya. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru menggerakkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru biasanya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri, bersikap menyesuaikan bila diawasi, kalau tidak diawasi, dia tidak akan menurut, tidak akan mengikuti aturan. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dalam dunia berkualitas. Dalam pikirannya, guru itu adalah sebuah peraturan dalam dunia berkualitas. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid untuk memiliki disiplin positif, yaitu murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Di posisi kontrol ini, kalau kita menjalankan posisi ini, maka motivasi yang timbul pada anak adalah motivasi intrinsik, dorongan dari dalam dirinya sendiri apa yang diyakininya. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampak posisi manajer adalah murid dapat berefleksi atas tindakannya. Murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Tadi posisi manajer adalah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yaitu memerdekakan guru. Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Apa sih keyakinan kelas? Apa inti dari keyakinan kelas ini? Apa maksud dari keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini kita menjawab pertanyaan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawaban kita adalah karena untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan kita. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan bukan karena
ditilang oleh polisi, takut kena razia. Nah, itu bukan nilai yang sebenarnya, bukan nilai keyakinan yang akan hadir. Peraturannya ada. Memakai helm apabila kita mengendarai kendaraan roda 2. Memakai helm. Tujuan dari peraturan itu apa? Nilai dari peraturan itu apa? Oh, nilainya untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan itu tadilah yang disebut dengan keyakinan. Apa itu keyakinan? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang kita yakini, itu adalah keyakinan. Nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau kita mengikuti peraturan tanpa tahu maknanya, maka itulah tadi motivasi eksternal. Dorongan dari luar, kita melakukannya hanya karena keterpaksaan, hanya karena ketidaknyamanan, ataupun kita ingin mendapatkan imbalan. Tapi ketika kita memahami makna arti sesungguhnya, maka kita akan dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan mudahnya mengikuti peraturan tersebut. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik dari peraturan itu? Ia harus tahu dulu nih, nilai-nilai kebajikan apa dari peraturan itu yang memang berharga untuk dirinya. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik? Apa arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan? Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah prosedur pembuatan atau pembentukan keyakinan kita di kelas. Bapak Ibu, ini adalah contoh implementasi budaya positif keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas, membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai kebajikan ini ada faedah ada. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Sholat 5 waktu, jaga lisan, ngaji, puasa itu beriman dan bertakwa. Bertakwa mulia. Apa arti bertakwa mulia? Saling menghormati, perilakunya menunjukkan akhlak yang mulia. Berempati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, Itu tadi adalah implementasi budaya positif di sekolah, yaitu penyusunan atau pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nah, kemudian kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan kepada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang diucapkan guru ketika melakukan segitiga restitusi ketika menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah atau memvalidasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah yang diucapkan guru ketika melaksanakan segitiga restitusi dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal yang seperti apa sih yang kamu mau? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat ketika guru melakukan segitiga restitusi dalam menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi yang dijalankan di sekolah. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ini adalah kalimat menstabilkan identitas. Ibu sedang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, kelas 6 SDN Hariau. Saya merasa senang karena saya tidak dimarahi dan saya tidak dihukum saat tidak melaksanakan tiket. Saya Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, acara di penghujung adalah sesi tanya jawab dan tanggapan. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu untuk bertanya ataupun memberi tanggapan terhadap kegiatan diseminasi kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, mohon kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah mengikuti sesi kegiatan diseminasi
yang disampaikan dari Ibu ya. Mungkin pada saat berikutnya nanti juga mengatur waktunya kapan ada Pak Ibrahim lagi. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi, mungkin kita sudah melihat berkaitan dengan kegiatan desa pola, di mana mungkin setiap hari ada saja mungkin yang bermasalah, baik itu melanggar aturan atau mungkin karena kebiasaan bermain dengan teman sehingga mengakibatkan teman-temannya menangis atau hal-hal lain. Nah, mungkin kita bisa mengambil sedikit pelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya. Mungkin kita sudah harus mengurangi hukuman. Nah, kalau dengan kesimpulannya di situ kita tidak diperkenankan memberikan hukuman. Nah, bahkan di situ dikatakan kita harus menjadi manajer ya, di setiap kelas masing-masing. Jadi guru yang memegang kelas atau mungkin jadi guru bisa tadi juga bisa jadi manajer. Jadi bukan memberikan hukuman, walaupun sebenarnya ada efeknya dari hukuman itu, tetapi karena pengaruh modernisasi zaman, maka ada anggapan bahwa hukuman itu justru akan menimbulkan efek negatif terhadap siswa. Jadi bagaimana nantinya kita bisa mengambil pelajaran dari Pak Ibrahim, nantinya kita bisa mengambil sisi positifnya, bagaimana cara agar murid-murid itu tidak lagi melakukan kesalahan, atau paling tidak kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh murid tanpa memberikan hukuman. Walaupun kita memberikan teguran, tapi sifatnya adalah memberikan pengarahan ke arah yang lebih baik tanpa harus memberikan hukuman. Mungkin itu aja tanggapan dari kita. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapan dan refleksinya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah membersamai saya dalam kegiatan diseminasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didiseminasikan hari ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Kita sama-sama berkolaborasi, berkoordinasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk menutup acara ini, marilah kita menutup acara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.